Oke, nih kembali lagi bersama kami di Bengkulu Talk Show, Sada BTV, masih dengan tema kita seperti apa sih kehidupan para pekerja Bengkulu yang ada di Jepang nih Bang Dede. Iya. Nah, Anggun mau tanya dulu nih, kebiasaan yang sering dilakukan Ikatan IKBJ nih, perkumpulan pekerja Bengkulu tadi yang ada di Jepang itu kegiatan tahunannya seperti apa begitu? Untuk ya terkait tadi balik lagi kita ke pandemi corona ya. Iya. Jadi kita belum ada kegiatan khusus. Cuma kita tuh sudah banyak merencanakan seperti misalnya kan di Jepang itu ada istilahnya liburan ya. Iya. Liburan itu dalam 1 tahun tuh ada 3 kali liburan. Ini Ada untuk 3 umum kali. walaupun tidak semua ya. Seperti liburan musim dingin itu dari akhir Desember sampai awal Januari. Terus liburan Golden Week itu dari akhir April sampai awal Mei. Sekitar 2 minggu ya, 10 harian gitu. Terus ada di musim panas. Musim panas itu di sekitar pertengahan Agustus ya. Nah biasanya di teman-teman yang udah masukin libur kita liburan itu kita biasanya ngumpul Ngumpul bareng itu seperti melepas penat gitu. Ya, melepas penat dan kerinduan gitu ya. Jadi capek bisa kerja, berbahasa gitu. daerah sendiri karena sama-sama orang Bengkulu Iya, begitu bener. ya, benar sekali. Bahkan yang ngumpul di rumahnya siapa, kita masak bareng, makan bareng gitu, atau di taman-taman gitu. Sepertinya kegiatannya hanya kegiatan refreshing aja sih sebenarnya. Iya, kalau benar kegiatan sekali. khusus ngebahas apa, kemarin sempat udah mau kita bahas. Yuk kita bahas tentang perpajakan, tentang gimana sih tekniknya supaya bisa Perpanjangan visa dan nabung lain-lain, perpanjangan visa atau ya jangan sampai kita kalah dengan carut marut dunia kerja gitu ya. Di sana Iya, gitu ya. benar. Karena kan sangat berjauh beda sekali ya pola kehidupan di Bengkulu dan yang ada di Jepang begitu ya Bang Dede. Nah, untuk bicara soal kehidupan di Sada BTV, Anggun mau tanya pekerja Bengkulu di Jepang ini sektor apa sih yang paling berbahaya kalau menurut Bang Dede sendiri? Sebenarnya semua pekerjaan itu berbahaya ya. Cuma kan ada tingkatan. Ada tingkatannya. Jadi kalau pengalaman saya kerja itu, saya pernah kerja di pabrik. Di pabrik Pembuatan spare part atau underdeal mobil. Itu saya lama di situ, saya sekitar berapa tahun ya? Sekitar 12 tahun saya kerja di situ. Lama ya, pabrik besar gitu ya. Pabrik besar di mana ya seluruh seperti engine-nya mobil gitu kan atau spare part lainnya. Di situ untuk di dalam pabrik mobil gitu, itu bahayanya misalnya kejepit mesin. Iya, karena mesin. Itu bahkan jari bisa putus, tangan bisa putus, itu bahaya sekali kalau kita tidak benar-benar ngikutin SOP kerja di situ. Itu untuk pabrik. Misalnya kalau untuk bangunan, kita bisa jatuh, bisa ketimpa kejedot besi atau bahkan bisa ketimpa bahan bangunan yang lain, itu sangat berbahaya. Kalau di dunia medis nih misalnya di kesehatan atau keperawatan, ya kita bisa saja namanya merawat lansia gitu ya. Kadang lansianya marah mukulin kita, ya kita nggak bisa marah juga dong gitu kan, karena memang mereka kan namanya lansia, balik kayak anak bayi lagi gitu kan. Benar-benar. Kadang ada teman yang cerita, waduh saya udah nolong dia mau minta antar ke toilet, sudah saya antar karena saya nariknya agak keras, dia marah terus dia mukul saya gitu. Sebenarnya kalau di dunia keperawatan sih cuma kayak gitu ya. Iya, kembali lagi ini pekerjaannya ada baik buruknya sendiri ya, gitu. Ada resikonya masing-masing begitu ya. Ada juga pekerjaan berat tadi seperti kalau untuk di pabrik contoh tadi kayak tempat Bang Dede bekerja itu yang lamanya 12 tahun itu Bang. Pernah nggak ada kejadian yang orang Bengkulu begitu ya, kerja di sana ada kejadian yang ibaratnya tadi tangannya kejepit atau yang lain-lain. Itu pernah. Kalau orang Bengkulu sendiri saya belum pernah dengar, tapi kalau orang Indonesia ada dan orang-orang asing lain itu ada. Misalnya yang kayak tangannya kejepit sampai segini harus diamputasi. Terus sampai sininya juga harus ikut mesin gitu loh. Jadi dari ujung tangan sampai ini harus remuk gitu. Dan itu benar-benar bahaya ya. Tapi karena di Jepang itu sistem asuransi dan sistem kesehatannya itu bertanggung jawab gitu ya. Semuanya di cover gitu. Bahkan untuk cacatnya pun ada kompensasi yang diberikan. Iya, berarti ini kan resikonya sangat berat sekali begitu Sada BTV. Ini tadi
fisik kita yang kena ya, udah fisik. Kita capek dan kalau tidak berhati-hati bisa tadi tangannya diamputasi. Tapi di Jepang ini Sanai BTV untuk tanggung jawab terhadap dengan kecelakaan bekerja tadi itu sangat luar biasa sekali Bang Dede ya, ada asuransinya. Kalau Anggun boleh tahu ini kan kayak ini cacat nih, cacatnya seumur hidup ya, nggak bisa kita tungguin lagi tangannya begitu ya. Apakah itu di cover terus gitu selama hidupnya atau ada jangka waktu tertentu? Sebenarnya ada beberapa macam asuransi yang bisa kita ambil, tapi biasanya di perusahaan itu sudah ada satu asuransi wajib yang akan yang semua pegawai harus ikut, dan ada lagi asuransi tambahan yang tidak semua. Kalau pengen silakan ikut, itu ada. Tapi untuk mengcover itu detailnya saya juga kurang paham, tapi ada kompensasi yang lumayan lah untuk jadi modal, entah dia mau bikin usaha untuk melanjutkan kehidupannya di kemudian hari karena dia sudah tidak bisa kerja sebagai manusia aktif gitu kan. Benar-benar karena ibaratnya mohon maaf ini sudah cacat ya, tidak ada, karena kan bekerja ini tangan yang dibutuhkan di pabrik, tidak ada lagi tangan, tapi itu tetap bertanggung jawab dari pihak perusahaan. Artinya itu ada pemangkasan gaji, mohon maaf, itu ada potongan gaji untuk asuransinya? Kayaknya tidak. Memang sudah di cover dari situ, sudah include semua di situ ya? Jadi untuk asuransi kesehatan itu sudah dipotong gaji setiap bulan, dan perusahaan itu juga ini perusahaan ya, bukan orangnya ya, bukan pegawai. Semua perusahaan di Jepang itu sudah membayar sebuah asuransi yang mengcover untuk kalau terjadi kecelakaan besar. Iya, artinya tidak ada digaji lagi, sudah di cover semua gitu, digaji udah terima bersih kita gajinya begitu ya. Dulu saya pernah nolong ada satu teman, tapi bukan dari Bengkulu ya. Dia itu jadi ngerasa dari perut sampai kakinya itu suka kram. Pertama datang ke rumah sakit itu ya mungkin kecapean ya. Dikasih minum obat sembuh. Setelah itu setelah beberapa bulan kemudian kumat lagi. Datang lagi ke rumah sakit dan jawabannya sama. Terus yang ketiga barulah dicek lebih detail, ternyata ada pembusukan di ruas tulang belakang. Jadi tulang kita seperti ini ya? Iya, tidak kelihatan. Nah ini kita nggak tahu apakah karena dia kerjanya berat atau dulu dia juga katanya zaman SMP SMA-nya itu dia suka judo. Apakah efek dari judo itu atau karena pekerjaan dia? Ini dokter juga nggak tahu. Tapi kalau kata dokter pembusukan ini biasanya itu karena tekanan berat atau pernah kebenturan gitu. Nah, akhirnya orang ini tidak bisa kerja. Akhirnya dia melakukan pencakokan dari tulang apa sih di sini? tulang apa itu namanya? Rusuk ya? Tulang rusuknya diambil, dicangkokin di tulang ini ya kan, di tulang punggungnya. Nah di situ dia harus tulang ekor gini ya? Tulang punggung ya? Tulang punggung ya. Nah di situ dicangkok bagus, bersih, udah sempurna, tapi dia tidak boleh kerja berat. Dalam 1 tahun dia tidak boleh kerja. Di situ selama 1 tahun asuransi yang memberikan gaji dia. Selama jadi itu tetap tercover ya. Benar. Jadi dia tetap bekerja tapi tidak bekerja dia tidak bekerja sesuai yang job desk dia gitu. Tapi mungkin kerja mungkin bantu-bantu saja gitu. Artinya di sana sistem perusahaannya ini sangat perhatian sekali juga kepada karena dia juga benar-benar dapat surat rujukan dari dokter bahwa orang ini sudah tidak direkomendasikan untuk kerja lagi gitu. Harus istirahat selama 1 tahun karena pencangkokan tulang belakang itu butuh perbaikan dulu, recovery-nya benar-benar butuh waktu. Lama begitu ya. Oke. Mohon maaf ini kan biasanya kan orang-orang nih suka ngomong di Bang Dede, jangan kerja di Jepang begitu ya. Nanti kerjanya kerja rodi, kita bakal capek begitu. Ternyata enggak ya, karena memang dari perusahaan tadi diceritain sendiri sama Bang Dede Sanai BTV ini tanggung jawab untuk karyawannya juga sudah ada ya ibaratnya. Jadi walaupun kalau menurut Bang Dede ini menyarankan nggak untuk anak-anak muda gitu yang ketimbang di Bengkulu nggak ada pekerjaan mau ke sana, sangat menyarankan atau tidak itu? Kalau saya yang namanya survive di kampung halaman itu lebih baik sebenarnya. Lebih baik ya. Cuma kan karena di kampung halaman mungkin lapangan pekerjaan itu sedikit ya, apa salahnya sih kita coba yuk merantau ke negeri seberang gitu ya. Dimana di negeri lain kita nggak tahu loh rezeki apa yang ada di depan mata. Kalau memang mau ke Jepang, untuk anak-anak yang sekarang mungkin masih SMA gitu ya, kalau memang ada niat mau ke Jepang, cobalah mulai belajar bahasa Jepang dari dini. Jadi nanti setelah SMA dia punya basic. Kan kita kan belajar bahasa Inggris dari SMP atau SD ya gitu ya. Dari SD udah belajar bahasa Inggris ya. Sebenarnya Jepang juga lebih susah ya tingkatan belajarnya daripada karena harus belajar tulis. Huruf-hurufnya aja tuh sudah susah. Kalau bahasa Inggris kan udah hampir sama lah kayak kita nulisnya. Jadi kalau memang ada niat ke Jepang, coba belajar secara pribadi, belajar sendiri, belajar bahasa Jepang, barulah
kita harus menuju satu tempat tuh arahnya dibenerin dulu gitu. Iya benar-benar. Gitu. Tapi kalau memang mau ke Jepang, ya Jepang lumayan, kalau menurut saya recommended sih untuk harus cari kerja. Harus mental baja juga gitu ya, karena di sana keluarga otomatis jauh semua begitu ya, dan juga belum tentu pola hidupnya sesuai dengan cara hidup banyak kita. Hal yang kita tidak pernah lihat di Jepang itu benar-benar, wah ini kalau dicontoh bawa ke kampung halaman kayaknya benar-benar oke gitu. Seperti salah satunya sampah gitu ya. Iya, karena di sana bersih sekali gitu ya. Anak saya itu sampai datang ke Indonesia tuh, wah kok sampahnya banyak banget katanya. Sampai kaget ya gitu ya, karena di sana biasa bersih. Lagi di mobil depan buangin sampah, kok dibuang? Gitu. Kalau di Jepang itu tidak pernah ada yang seperti itu. Iya, karena itu sudah ada peraturan dan bakal denda juga walaupun gitu ya. Kita di hutan, walaupun kita lagi lewat jalanan sepi, itu tidak akan pernah kita ngeliat orang buang sampah dari mobil. Oke, luar biasa sekali. Itulah perbedaan tadi Sarabe TV, kehidupan kita di Bengkulu dan di Jepang tuh sebenarnya banyak sekali. Banyak yang mau tanyakan juga nih Bang Dede. Dan satu yang mau tanyakan ini terkait dengan pekerja di Jepang ini, apakah dia mandiri atau melalui permagangan. Tapi kita rehat dulu Bang Dede. Jadi Sarabe TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bengkulu Talk Show.